Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya nasta'in. Pertemuan yang kedua, kitab Safinatun Najah. Alhamdu adapun semua puji itu lillahi milik Allah Rabbil alamina yang menguasai alam. Wabihi hanya kepada Allah nasta'inu minta pertolongan siapa saya musannaf ala umurid dunya atas urusan dunia watin dan agama. Kata hamdun secara bahasa adalah memuji dengan lisan kepada zat yang baik, yang bagus, disertai dengan mengagungkan. Sama hal juga ketika mendapat nikmat atau tidak, itu hamdun secara lughat. Secara istilah, hamdun adalah perbuatan yang menunjukkan mengagungkan kepada zat yang memberi nikmat, baik itu berupa ucapan dengan lisan atau keyakinan di hati atau perbuatan oleh anggota badan. Puji itu ada 4. Yang pertama, puji qadim ala qadim, pujinya Allah kepada Allah, seperti la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Yang kedua, puji qadim ala qudus, pujinya Allah kepada makhluk, seperti dalam Al-Quran Allah memuji kepada Rasulullah, innaka la'ala khuluqin adzim, engkau Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Yang ketiga, puji qudus ala qudus, pujinya makhluk kepada makhluk, ya. Rasulullah pernah memuji kepada semua 4 sahabat, ya. Abu Bakar dipuji dengan sifat basirahnya, ya. Mempunyai penglihatan tajam mata hati. Nah, sahabat Umar juga pernah dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah pernah berkata, seandainya Umar sesudah aku ada nabi, kamu pasti dijadikan nabi. Utsman juga pernah dipuji oleh Rasulullah, seandainya aku masih punya anak perempuan, pasti aku berikan kepadamu Utsman. Ali pun juga pernah dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Rasul, aku ini kotanya ilmu, sedangkan Ali pintunya. Semuanya itu milik Allah. Memuji manusia itu hakikatnya memuji kepada Allah. Oleh karenanya kita janganlah berbangga diri, berbangga hati lantaran pujian seseorang. Sebaliknya, janganlah kita susah karena cercaan orang lain. Pujian dan cercaan orang itu tidak berdampak kepada kita. Yang penting kita mendapatkan pujian dari Allah, itu yang kita harapkan. Musannaf Musannaf dalam karangannya setelah basmalah, hamdalah, ini karena mengikuti kitab Allah juga, ya, dimulai dengan
hamdalah. Artinya apa? Basmalah itu pembuka hakikian, sedangkan hamdalah itu pembuka idhofiyah. Dan juga karena mengamalkan hadis yang berbunyi, ya, hadis dari Ibnu Majah yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bilhamdulillah fahuwa ajdamu wa fi riwayatin fahuwa abtaun wa fi riwayatin fahuwa abtarun. Jadi sama dengan hadis yang pertama tadi ya, hadis tentang basmalah. Jadi setiap sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan hamdalah maka seperti hewan yang putus ekornya atau manusia, orang yang putus kedua tangannya atau salah satunya, atau seperti sakit juta. Ini artinya qalilul barokah, sedikitnya keberkahan, sedikitnya kebaikan, sama dengan hadis basmalah, sama. Menurut Imam Nawawi, alhamdulillah, baca hamdalah itu disunahkan di dalam setiap permulaan kitab yang dikarang. Demikian juga dalam majelis taklim, dalam majelis pembelajaran, atau pembacaan seorang murid kepada guru. Nah, ini juga disunahkan baca hamdalah. Baik itu baca kitab, fikih, hadis dan lain sebagainya, disunahkan baca hamdalah. Sebaik ibarat dalam melafadzkan hamdalah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan afdhalul mahamidi ayyuqala alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini berbeda ungkapan ya, ibaratnya beda. Ada yang mengatakan afdhalul mahamidi ayyuqala alhamdulillah bijami'i mahamidihi kullihi bijami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Ada yang mengatakan, ada yang menambah ada yang menambah ba'dhum adada qalbihi kullihim. Nah, ini masalah ibarat tentang hamalah tadi, banyak perbedaan tentang redaksi ya, redaksi hamdalah itu sendiri. Tapi yang paling bagus redaksinya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah itu merupakan akhir doa orang-orang ahli jannah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Hamdalah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Di sini musannaf mengawali dengan kalimat jar ya, dengan lafal jar majrur wa bihi. Salah satu faedahnya adalah ikhtisas. Salah satu faedah dari mendahulukan jar majrur adalah ikhtisas, hanya kepada Allah. Nah, ini khususnya jar majrurnya didahulukan. Wabihi nasta'inu, hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Jar majrurnya didahulukan. Faedah ikhtisas. Ad-din yang sering disebut agama, secara bahasa maknanya itu banyak. Ad-din secara bahasa itu maknanya banyak. Di antaranya
at-ta'at, al-ibadah, wal jaza, wal hisab, al-hisab, syar'an. Nah, itu juga nama lain dari ad-din ya, secara bahasa. Dikatakan dina karena kita meyakinkan ya, kepada sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah. Dikatakan millah dari sekiranya malaikat itu membacakan kepada Rasulullah, dikatakan millah. Malaikat membacakan wahyu kepada Rasulullah. Kemudian Rasul membacakan kepada kita umatnya. Dikatakan syara karena Allah menjelaskan kepada kita semua. Syara'allahu lana. Allah menjelaskan kepada kita semua melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekedar pembuka kitab Safinatun Najah ya. Ini masih belum pembahasan. Semoga apa yang saya sampaikan ada guna, menjadi ilmu yang manfaat barokah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.